Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. My YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Aiza. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang short novel. Ini adalah platform baru lagi dan regulasinya pun berbeda dengan platform-platform sebelumnya, ya kan? Dan kalian jelas harus pantengin dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Dan langsung aja daripada kalian penasaran, belajar bareng with Valenas. Kita langsung bahas aja short novel itu apa sih gitu kan. Jadi short novel ini ya platform untuk kalian para penulis. Nah, di sini itu regulasinya beda dengan platform-platform sebelumnya. Nah, aku udah telusuri di webnya short novel gitu kan. Setelah aku login sebagai penulis gitu, aku melihat ada kolom tulisan short story, long story, dan yang terakhir adalah artikel. Itu kayaknya bentuk kisah inspiratif gitu. Nah, aku lihat pertama kali di home-nya itu udah disuguhkan dengan berbagai macam short story, cerpen maksudnya, terus ada cerita bersambung kayak long story gitu juga ada. Terus di situ ada artikel, ada kisah inspiratif juga. Dan unik sih menurut aku karena beda dari yang lain. Kalau platform-platform pada umumnya kan cuma menerima novel ya. Jadi cerita-cerita yang durasinya panjang dan mereka menerimanya tuh yang 100.000 kata, 50.000 kata gitu kan. Sedangkan kalau short novel sendiri, dia itu minimal cuma 7.000 kata. Terus maksimal itu 30.000 kata. Bener-bener pendek guys. Jadi ini udah kayak kalau 30.000 kata sih hampir mirip seperti penerbit-penerbit mayor gitu. Jadi buku-buku cetak itu walaupun mereka nggak maksimal 30.000 tapi biasanya di angka 30 sampai 50.000 atau 30.000 sampai 40.000 penerbit mayor atau buku cetak gitu. Indie juga sama sih kayak gitu. Jadi ini tuh buat kalian nih yang belum bisa membuat novel panjang, belajarlah untuk membuat yang pendek-pendek dulu. Rutin aja. Nah, itu juga bisa membantu kalian untuk menulis. Nah, disinilah tempatnya. Cuma bedanya di short novel kalian harus mengumpulkan 10 karya dengan durasi setiap karyanya, jumlah katanya harus 7.000 sampai berapa tadi 30.000. Jadi kalau kamu kepengen di kontrak eksklusif, kamu harus mempunyai 10 karya dulu dengan satu karyanya adalah 7.000 sampai 30.000. Ini sih syarat utamanya. Udah kak, itu aja? Enggak sih. Jadi setelah kita udah dapat 10 karya itu, kamu juga harus memiliki viewers. Viewersnya berapa? 10.000 di setiap karya. Oke, kalian pasti udah ya views lagi kak gitu kan. Tapi kalau menurutku sih dilihat dari platformnya, kayaknya untuk pergerakannya cepat gitu. Karena aku lihat short novel ini juga membantu promosi kalian. Jadi setiap uploadan baru gitu dia akan langsung up di beranda. Jadi langsung muncul di beranda selama berapa hari, nanti aku jelasin di belakang karena ini aku urutan dulu ya. Terus jadi sekarang kita masuk ke komisi. Jadi komisinya itu dihitung berdasarkan jumlah penggemar. Nah, di sini ada ketentuan jumlah penggemarnya guys. Kalau kamu udah memenuhi syarat, yang pertama upload 10 karya, terus yang kedua kamu udah punya setiap karyanya 10.000 viewers gitu kan. Kamu udah memenuhi syarat nih. Nah, nanti di sini ada pilihan berapa penggemar yang kamu punya, dan disitulah kamu harus publish berapa karya. Mau milih nih, misalnya aku mau milih 2 karya di bulan berikutnya, 2 karya, terus jumlah penggemarnya di sini ditulis 800 penggemar. Jadi aku harus punya 800 penggemar, terus publish setiap bulannya 2 karya. Nah, kamu berhak mendapatkan gaji pokok $200 per bulan. Jadi ini nggak satu kali loh dapatnya, per bulan. Ini syarat dari short novel. Nah, ada ketentuan lagi. Kalau misalnya kamu punya penggemarnya 1.600 penggemar, maka kamu harus publish itu 4 cerpen, 4 short novel gitulah istilahnya, dan itu kamu akan mendapatkan $400 per bulan. Jadi kalau misalnya bulan kedua itu kamu nulis 4 short novel gitu kan, terus setelah itu kamu punya 1.600 penggemar, ya udah kamu akan dapet bulan itu $400, besoknya $400 lagi, besoknya lagi $400 lagi. Lumayan kan, gede kan. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya nih kamu
punya penggemar 3.000 viewers gitu kan, penggemarnya 3.000 lah gitu. Nah, kamu harus menulis 5 karya atau 5 cerpen. Nah, kamu akan mendapatkan $700 per bulan. Oke, aku ulangin lagi, kalau kamunya 3.000 penggemar, terus kamu harus upload 5 karya atau 5 cerpen, dan baru kamu akan mendapatkan $700 per bulan gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu ingin mendapatkan banyak penggemar, buatlah karya sebagus mungkin guys, biar banyak penggemar. Itu aja sih guys, walaupun kamu harus memiliki viewers. Tapi aku lihat di platform lo guys, viewersnya tuh udah kayak Wattpad, MM-an itu loh, di depan di beranda. Berarti penggemar short novel tuh nggak sedikit kan, karena udah banyak ternyata yang terjun ke sana gitu kan. Dan aku lihat ya lumayan sih pasarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, sok atau dicoba ya kan. Terus ini kan untuk keuntungan eksklusifnya. Kalian juga bisa mengajukan keuntungan non eksklusif. Syaratnya tetap sama guys. Jadi pertama kali kalian harus masukin 10 karya dulu. Setelah 10 karya kalian harus punya 10.000 viewers, dan disitu kalian wajib banget upload lebih dulu di short novel dibanding platform lain. Jadi ya ceritanya cerita baru, kamu masukin ke situ, kamu ajuinnya non X. Sih lumayan banget guys, karena apa? Non X loh. Cuma kalian punya karya baru tapi bukan karya non X kalian yang di platform lain, kamu masukin di short novel udah nggak bisa. Kamu nggak akan dapat bonus itu. Tapi kalau kamu punya cerita baru, kamu masukin di non X-nya short novel, baru kamu lempar ke platform lain, itu boleh. Jadi kalian kumpulin aja dulu, masukin ke short novel. Nah, kalau non X-nya udah jadi di short novel, kamu udah dapat 100 sampai 400 ribu, baru deh kamu pindah ke tempat lain. Non X juga menguntungkan kok guys. Jadi kalau misalnya kalian capek nih mendengar eksklusif yang banyak dan ribet, harus viewers lah, harus apalah gitu kan, kalian kumpulin aja non X dulu ya kan. Kalian bermain non X, setelah kalian punya non X di sini, kalian lempar ke sana, cuannya juga sama, nanti akan mendapatkan royalti. Terus kalian tuh nggak perlu takut dengan kontrak seumur hidup. Kontrak seumur hidup itu maksudnya adalah kalian tetap dapat royalti seumur hidup, padahal naskah itu tamat kak, terus tetap dikontrak, namanya kontrak seumur hidup, royaltinya seumur hidup gitu loh. Oke, nah ini adalah penjelasan dari kontrak eksklusif dan kontrak non eksklusif di short novel. Kalian nggak perlu khawatir untuk dari segi promosi ya kan. Jadi short novel akan membantu kalian untuk didukung dengan iklan Facebook, iklan TikTok. Jadi nanti novel-novel kalian atau cerpen-cerpen kalian itu bakal muncul di iklan-iklan TikTok, iklan-iklan Facebook. Jadi nanti kayak itu loh, kayak novel, web novel gitu kan, kadang suka muncul di iklan gitu kan. Nah, sama halnya juga dengan short novel, itu juga akan kayak gitu. Terus seperti yang aku bahas di awal tadi, akan dipromosikan di beranda untuk novel-novel untuk cerpen-cerpen baru. Jadi kalian nggak perlu khawatir, cerpen baru itu nanti akan ke up di beranda awal dulu. Nah, nanti kalau sudah 24 jam baru dia akan turun. Nah, kalau kamu sudah dikasih tempat di awal dulu nih, berarti yang harus diperbaiki apa? Betul sekali, kamu harus punya cerita yang unik dan cerita yang menarik, biar pembacamu, ada penulis baru nih, bagus nih ceritanya gitu. Jadi dia akan ngikutin kamu terus. Kalau kesan pertama penggemar karyamu itu udah punya pikiran jelek dulu, karena karyamu tuh yang dia baca tuh asal gitu, misalnya itu kan udah citramu udah jelek dulu kan, dia mau baca yang lainnya udah males, biasanya kayak gitu. Jadi usahakan walaupun 10 karya ini lumayan banyak ya, 10 karya ini harus bagus, jangan cuma kaleng-kaleng. Kamu punya waktu banyak untuk membuat 10 karya ini, apalagi kalau satu karya 7.000 kata. Biasanya kalian kan bikin dalam 1 bulan 50.000 kan, 7.000 mah mungkin 3 hari cukup lah ya, serius. Kalau kalian bisa
nulis novel, udah biasa nulis novel 7.000 itu cuma 3 hari guys, kalau nggak 4 hari. Kan 1 hari berapa misalnya, kalau 1 hari kamu 1.000 ya seminggu tuh 7.000 ya. Tapi kalau biasanya 1 hari 2.000 3.000 ya cuma 2 sampai 3 hari kan gitu. Ini tuh short novel bener-bener pendek, jadi kalau 10 sih aku yakin bisa lah guys. Kalian juga akan bisa cerita kalian gitu ya diadaptasi ke film, ke buku fisik, dan nanti kalian akan mendapatkan royaltinya adalah 50%. Lumayan kan? Ini adalah keuntungan kalau kalian nulis di short novel. Terus kalian juga bisa mendapatkan poin 70% dari pembaca. Nah, poin 70% itu nanti bisa ditunaikan. Maksudnya bisa jadikan uang tunai. Itu poinnya yang 70%, oke? Terus ceritanya kamu akan dimasukkan ke dalam selebriti penulis cerpen di short novel, guys. Jadi nanti kamu akan disiapkan wawancara sama sama pihak short novel, dan nanti kamu akan menemukan banyak penggemar, termasuk kamu akan dilirik banyak penerbit. Jadi akan dibantulah untuk mendapatkan penggemar dan kamu bisa dilirik penerbit juga gitu. Wawancaramu itu bakal ditampilkan di halaman top cerpen selama 7 hari guys. Nah disitulah kamu bisa panen penggemar dan kamu bisa aja dilirik sama penerbit gitu. Iklan akun Anda atau iklan akun kamu gitu kan, itu akan berkesempatan untuk tampil di seluruh platform Indonesia guys. Jadi udah dibantu banget nih sama short novel untuk mendapatkan 10.000 viewers per karya. Jadi promosinya tuh gencar banget ini beneran. Karena aku lihat di beranda short novel aja itu tuh yang lihat ya tadi aku bilang MM-an guys. Jadi gimana kalau kita coba aja. Kemarin aku juga udah ngumpulin beberapa cerpenku tapi belum masukin. Aku baru menulis aja biar nggak ada target sih sebenarnya. Karena kalau 7.000 sih lumayan pendek kan. Aku lebih baik kan mereview untuk kalian gitu kan. Jadi aku tetap harus nulis biar aku nggak lupa caranya nulis, tapi aku cari yang pendek-pendek. Nah ini kalau kalian kepengen ngikutin apa yang aku saranin ya kan, kalau misalnya kalian lagi males, lagi suntuk, lagi nggak mood gitu kan, tetap nulis guys, walaupun nulisnya itu nggak panjang. Misalnya kalian nulisnya cuma 3.000 kata atau 7.000 kata, nggak masalah. Itu biar apa? Biar nggak lupa. Jangan sampai kayak dulu yang aku lakukan, 6 bulan nggak nulis sama sekali, lupa semua, mau tanda baca, mau paragrafnya kayak gimana, pokoknya aku pelajarin tuh bisa blank. Jadi jangan sampai kamu berhenti nulis walaupun itu sebulan guys, beneran. Nah itu juga berpengaruh banget, kecuali kamu sakit ya. Kalau sakit jangan dipaksain, oke? Guys, nah sekarang kita masuk gimana cara pengajuannya di short novel. Itu gampang banget, kamu cukup download short novel yang ada di aplikasi Play Store ya kan. Kamu lihat aja di sana short novel, atau kamu bisa nulis lewat web. Karena nulisnya di sini kalau pakai short novelnya tuh kayaknya belum bisa deh guys, dan bisanya itu cuma lihat lewat browsernya. Cuma kalau di aplikasi short novelnya itu kalian bisa lihat, misalnya nih kalian baru upload 5 karya, ada tulisannya baru upload 5 karya, terus viewersnya itu berapa gitu, nanti ada datanya gitu. Nah nanti kalau sudah memenuhi syarat itu nanti mungkin akan berubah jadi centang gitu, berubah jadi full gitu. Jadi ada laporannya lah di aplikasi short novelnya. Tapi kalau kamu nulis itu bisanya di webnya short novel guys. Jadi kamu buka dulu aplikasinya, terus nanti di situ jadi penulis gitu, kamu klik jadi penulis. Nah kalau udah klik jadi penulis, nanti di situ ada linknya itu kamu buka di browser Chrome kayak atau browser Mozilla gitu kan. Nah nanti kalau kamu udah buka di situ, nah nanti kamu akan muncul akun penulis. Jadi wajib login dulu ya. Login yang aku saranin login daftar langsung. Kalau mau pakai Gmail nggak masalah sih, tapi aku saranin daftar langsung. Jadi di situ kalau daftar langsung seperti yang dulu aku pernah bilang, ngisi nama, ngisi nomor handphone, ngisi email gitu kan. Terus nanti daftar. Tuh. Nah nanti
kalau kamu ke webnya itu nggak kesulitan guys, oke? Nah kalau udah gitu kamu langsung buka di webnya, maksudnya di browser itu tadi, setelan desktop aja ya kan, terus kalian langsung masukin ke situ. Kalau kamu nggak punya laptop nggak perlu khawatir ya kan, kamu pakai aplikasi Note dulu, kamu nulis cerpen dulu di situ, nanti tinggal copy paste di browsernya. Jadi kamu nggak usah nulis di browsernya, nanti nggak ini apa namanya kesulitan kalau nulis langsung di sana gitu. Jadi saran aku di Note dulu baru kamu copy di situ. Nah setelah itu kamu di situ tuh siapkan cover, yang pasti covernya kamu harus siapin. Terus yang kedua kamu harus nyiapin di situ ada pilihan yang aku bilang tadi, short story, long story, atau artikel atau kisah inspirasi. Nah kalian bisa pilih tuh antara 3 itu. Kalau jumlah katanya tetap minimal 7.000 kata. Jadi kalian bisa semuanya, bisa, mau long story boleh, short story boleh. Oke, kalau long story biasanya yang 30.000 kata guys. Tapi kalau yang short story itu biasanya 7.000, 10.000 gitu. Oke, nah setelah itu kamu langsung klik aja publish. Udah selesai, itu upload satu karya. Setelah itu, setelah kamu di situ sudah ada keterangan sudah upload 10 karya dan sudah upload setiap karya sudah memenuhi 10.000 pembaca gitu kan. Ya udah, nanti akan muncul ajukan kontrak. Itu pasti akan muncul ajukan kontrak. Nah kalau sudah ajukan kontrak, kamu tinggal nunggu TTD itu dikirim ke email kamu guys. Nah setelah TTD dikasih ke kamu, ya siap-siap kamu akan menerima informasi macam-macam. Kamu mau milih yang mana tuh dari yang aku bilang tadi, 800 penggemar, kamu setiap bulannya 2 karya, atau kamu punya 1.600 penggemar, setiap bulannya 4 karya gitu kan, atau kamu punya 3.000 penggemar, setiap bulannya 5 karya. Nah itu nanti setelah kamu memenuhi syarat yang aku bilang tadi. Itu aja sih dari aku guys, oke? Dan sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik notifikasinya, dan klik like-nya kalau kamu suka video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, yaitu @valenas_. Di sana tuh bakal banyak banget informasi yang tiba-tiba aku share di story aku. Oke, dan kalau kalian punya unek-unek atau kalian punya ide, atau misalnya kalian mau tanya, ada yang mengganjal lagi, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Kalau misalnya kalian perlu SS, DM aja ke Instagram aku, jadi kalian wajib follow ya kan, karena aku akan membalas semua yang kalian pesankan. Walaupun lama, sabar aja, pasti akan aku balas. Oke? Thank you very much, kalian udah dari awal sampai akhir tanpa di skip ngeliat video aku dan selalu nungguin setiap minggunya. Oke, semoga kalian betah untuk melihat info terbaru, karena masih banyak lagi platform yang akan aku bahas. Dan makasih banyak, mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata dan ucapan. Jaga kesehatan kalian, sampai jumpa di videoku selanjutnya.